Meh. Udah sobat ngarit. Kembali lagi kandang gembel, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pupuk. Lebih tepatnya cara meracik pupuk dari pupuk tunggal menjadi pupuk majemuk seperti Yaramila, Ponska, Merauke, dan berbagai macam jenis pupuk majemuk lainnya. Apakah bisa lebih hemat? Loh, selalu hira toh, Pak? Oh, tentu tidak. Makanya di sini kita akan membahas tentang bagaimana kandungannya, bagaimana rumusnya, pengaplikasiannya, dan hasilnya. Tapi sebelumnya, untuk sobat ngarit yang baru bergabung, bisa klik tombol subscribe untuk berlangganan channel kami, dan bisa dibagikan ke teman-teman petani dan peternak semua supaya bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya ya. Oke, pada pembahasan awal kita akan membahas mulai dari kandungan dari masing-masing pupuk. Jadi misal ngerti kandungannya surat dewe ya, Pak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dalam hal ini lebih sebagai ke substitusi. Substitusi, Pak. Substitusi. Sub. Sti. Tu. Si. Substitusi. Pokoknya seperti itulah ya. Untuk mengetahui kandungan dari masing-masing pupuk ini cukup sulit ya, Lur ya. Nggak ganggu jilam no, Pak, berarti. Bukan itu maksudnya, bukan. Yaitu dengan cara membaca kandungan nutrisi yang tertulis pada masing-masing label atau kemasan pupuk. Nah, dari mau aja saya. Ya kan minimal harus sekolah dulu, setidaknya SD atau sesuai program dari negeri Konoha, yaitu wajib belajar 9 tahun. Oke, kembali ke laptop topik. Jadi, sobat ngarit bisa membaca kandungan dari masing-masing pupuk pada kemasan. Misalnya ada pupuk urea yang tertulis kandungan nutrisinya 46% N atau nitrogen. Yang berarti dalam 100 kg pupuk urea itu terdapat nitrogen murni sebanyak 46 kg. Lalu contoh yang lain ada KCl MOP yang itu tertulis kandungan KCl-nya 60%. Berarti dalam 100 kg KCl itu terdapat kalium murni sebesar 60 kg. Berarti nek pupuk majemuk kaya NPK sing enek tulisannya N16, P16, K16 kae kandungannya podo ya, Pak? Wah, sudah mulai pinter sekarang. Ya, benar. Berarti dalam pupuk NPK Mutiara 16 ya, pupuk sejuta umat yang paling bagus, itu terdapat kandungan N16, P16 dan K16. Berarti bisa diartikan bahwa dalam 100 kg pupuk Mutiara 16 memiliki nitrogen murni 16 kg, fosfat murni 16 kg, dan kalium murni 16 kg. Di sini kita mengesampingkan dulu bahan pembuatnya ya, karena sama-sama nitrogen, ada nitrogen amonia, ada nitrogen nitrat seperti itu. Jadi beda bahan mungkin beda efeknya, tapi kita berdasarkan unsurnya saja terlebih dahulu, yaitu sama-sama nitrogen, sama-sama fosfat, dan sama-sama kalium. Dengan mengetahui unsur-unsur yang terkandung pada pupuk tunggal tersebut, kita bisa meracik pupuk sesuai kebutuhan kita. Dan sesuai isi dompet ya, Lur ya. Betul. Seperti judulnya tadi, kita akan meracik pupuk tunggal yang beredar di pasaran menjadi pupuk majemuk. Ya, kita disclaimer dulu, bukan menjadi sama persis, tetapi kita setarakan seperti pupuk majemuk ya. Dalam hal ini setara itu mendekati atau ya sebagai pengganti seperti itu. Kita akan membahas rumus untuk mendapatkan jumlah pupuk yang setara dengan jumlah pupuk yang kita inginkan. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah yang setara dengan yang kita inginkan itu memiliki rumus, yaitu berat pupuk setara yang dibutuhkan dibagi jumlah persentase kandungan pupuk tunggal dikalikan persentase pupuk yang dibutuhkan. Wah, sobat ngarit pasti bingung ya, dulur-dulur semua pasti bingung. Kita jelaskan, kita kasih contoh supaya lebih jelas. Contoh, kita ingin membuat campuran setara 100 kg Ponska. Dalam Ponska kita ketahui kandungan unsurnya adalah NPK, di mana N-nya 15, P-nya 15, K-nya juga 15. Nah, campuran apa saja yang dibutuhkan supaya kita memiliki pupuk yang setara dengan 100 kg Ponska? Kita masukkan rumusnya, yaitu untuk N, ya, N-nya untuk Ponska kan 15. Nah, sedangkan untuk kita gunakan di sini N-nya menggunakan urea yang memiliki kadar nitrogen 46%. Kita masukkan dengan rumus berat pupuk
yang setara yang dibutuhkan, yaitu 100 kg ya tadi ponskanya, dibagi persentase kandungan pupuk ya untuk campuran, yaitu kandungan urea tadi 46, berarti 100/46 kita kalikan persentase pupuk yang diinginkan. Tadi kan kita ingin ke 15% ya, ponska kan N-nya 15, berarti 100/46 dikali 15, dan hasilnya ketemu 32, sekian. Kita bulatkan saja menjadi 33 kg. Lalu untuk P-nya, fosfat kita pakai SP36 yang mana kandungan fosfatnya adalah 36%. Berarti kita hitung dengan 100/36 kali 15, karena P pada ponska juga 15, berarti 100/36 kali 15 yang ketemu di 41,6666 sekian, kita bulatkan menjadi 42 kilo. Dan terakhir untuk K pada ponska, yaitu kalium, di situ tertulis 15%, kita menggunakan KCl yang mana kandungan K pada KCl adalah 60%. Kita masukkan rumusnya 100/60 kali 15, yaitu ketemu 25 kg. Jadi untuk mendapatkan pupuk setara dengan 100 kg ponska, kita membutuhkan 33 kg urea, 42 kg SP36, dan 25 kg KCl. Bisa juga ditambahkan dengan unsur-unsur tambahan yang lain ya. Misalnya biasanya kalau ponska kan ada yang plus sulfur, atau memang untuk kebutuhan tumbuhan tertentu membutuhkan boron atau mungkin zinc. Nah, silakan ditambahkan biasanya penambahan boron, zinc ya. Unsur-unsur ini biasanya tidak terlalu banyak, biasanya sekitar 1% saja. Jadi bisa untuk per 100 kilonya kita tambahkan sekitar 1 kilo saja sudah bagus. Oh ngono Pak. Jadi misal aku butuh pupuk setara 30 kilo ponska nganggo urea SP26, kan SP36 angel ya Pak. Karo KCl, berarti raciane ngene ya. Ureane 30/46 kali 15 kan 9,7 sekian ya 10 nih ya Pak. SP26 30/26 kali 15 17,3 ya 17,5 lah ya. Terus KCl 30/16 kali 15 7,5. Ngono Pak. Pinter sekali. Berarti besok segera oplos pupuk, jual ke petani biar untung banyak ya. Saya Pak. Ini kan di total 10, 17,5 karo 7,5. Tadi ini 35 Pak. Karena aku butuhnya ponska 30 kilo Pak. Lah, memang dari awal kan kita bilang setara. Siapa yang bilang jumlahnya sama? Jadi racian yang totalnya 35 kg tadi itu setara dengan 30 kg ponska. Memang secara jumlah sedikit lebih naik, tapi kandungannya itu setara dengan 30 kg ponska karena faktor media ya. Kan pupuk itu ada medianya, bukan hanya kandungan murni. Paham? Oke, sekarang coba kamu hitung. Kita pengen menghasilkan pupuk yang setara dengan NPK profesional 50 kg dengan racian urea, SP26 dan KCl. Profesional kuwi kan songo selawe Pak. Berarti ureane 50/46 kali 9. 97 sekian lah ya Pak, 10 kilo lah ya. TSP ini 26 50/26 kali 25. 48 sekian 48 lah ya. Terus KCl 50/60 kali 25 20, sekian 21 ya Pak. Totale 79 kilo Pak. Walah. Luwih akeh no Pak. Berarti luwih larang no. Coba hitung dulu. Karena kan NPK profesional itu harganya 850 per 50 kilonya atau satu saknya. Coba dibandingkan. Sedangkan racian iki mau ureane per kilo kan 6,5 Pak. Nek diping 10 kilo berarti 26.000 ya. SP26 6.400 ping 48 kilo. 200 ya. Terus KCl 7,5 ping 21 kilo. Berarti 157.500. Totale 490.700. Wah, lebih murah no Pak. Padahal fungsi karo efektivitasnya podo ya Pak. Oh ya jelas. Tidak. Iya toh Ki? Dari awal kan sudah kita sampaikan bahwa racian ini tujuannya untuk menyetarakan ya. Karena setara ini belum tentu sama ya. Mungkin N-nya, P-nya, K-nya itu bakal sama secara persentase, tetapi mungkin penyerapannya berbeda. Karena ya sebagai contoh ada NPK Mutiara 15 atau Mutiara 16. Nitrogen 16% itu 9,5%-nya itu amonium, sedangkan 6,5%-nya itu nitrat, yang mana penyerapannya berbeda dengan tujuan yang nitrat diserap terlebih dahulu, amoniaknya diserap secara perlahan. Nah, kalau kita meraciknya dengan menggunakan urea saja yang mana berbahan nitrat akan langsung diserap semuanya. Kadang-kadang efeknya juga berbeda.
Jadi perlu kita tekankan bahwa metode ini memang benar-benar hanya digunakan pada saat-saat tertentu, case-case tertentu ya. Misal pupuk yang dicari sedang tidak ada atau faktor-faktor yang lain. Dan juga keterbatasan dana ya, Lur. Betul, sebagai substitusi. Substitusi. Sebagai apa? Apa, Lur? Substitusi, Pak. Substitusi. 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 Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian yang penuh pro dan kontra. Kenapa penuh pro dan kontra? Ya murgane setuju harusnya mah itu Pak. Halo. Ya, betul. Ya, karena ini meracik. Normalnya ketika kita meracik kan memang semua bahan kita jadikan satu, ya. Dari berbagai macam pupuk tunggal kita jadikan satu, lalu kita taburkan secara bersamaan atau kita leburkan ke air lalu kita kocorkan. Tetapi ternyata ada beberapa jenis pupuk yang berlawanan atau tidak baik ketika dicampurkan. Bisa karena reaksi kimia atau karena penguapan yang akhirnya justru malah bisa merusak tanah itu sendiri. Nah, terus iya Pak? Gak perlu dipikirkan sih menurut saya ya, karena setiap orang punya keyakinan masing-masing. Ada yang ke masjid, ada yang ke kuil, ada yang ke gereja. Oke, sekarang kita serius ya, karena memang ini hal yang sulit dipelajari, terutama bagi kita yang berada di lapangan, bukan seperti teman-teman kita yang ada di sana yang berada di belakang meja. Kita kan berada di lapangan, jadi mungkin tidak bisa mendapatkan uji lab dan sebagainya. Jadi tidak perlu dipikirkan. Kita belajar dari pengalaman saja. Kalau memang sobat-sobat ngarit ya, dulur-dulur tani semua memiliki pengalaman urea dicampur dengan ini menjadi masalah, ya jangan dicampurkan. Tapi kan pengen nyoba Pak. Anggaplah pupuk sing dipengin ini murah enek. Padahal pengen ngirit. Tetap bisa. Kalau ada teman-teman yang memiliki pengalaman ketika mencampur unsur A dengan B tetap terjadi masalah dan pengen mengaplikasikan cara ini, tetap bisa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan diaplikasikan beda waktu atau beda posisi. Maksudnya piye Pak? Cara pertama, diaplikasikan beda waktu. Setelah tadi kita menghitung racian yang setara dengan pupuk mutiara misalnya, terus kita sudah dapatkan komposisinya, ureanya sekian kilo, lalu TSP-nya sekian kilo, KCl-nya sekian kilo, lah kita aplikasikan di lain waktu. Contoh, mungkin ada yang beranggapan SP fosfat ya, fosfat itu ketika dicampur dengan urea reaksinya bisa berlawanan sehingga menghilangkan efek kegunaan dari nitrogen. Nah, bisa untuk fosfat dan kaliumnya ditebar hari ini, lalu besok ditebar ureanya. Atau cara kedua yaitu ditaburkan dengan beda posisi. Nah, dalam hal ini kita taburkan di hari yang sama supaya lebih hemat waktu ya. Tetapi tempat penaburannya berbeda karena terdiri dari 3 unsur yang merasa tidak boleh dicampur, tinggal ditaburkan pada posisi yang berbeda, atau justru malah tiga-tiganya ditaburkan pada posisi yang berbeda. Contohnya seperti di gambar. Nek Pak Bos justru ndi Pak? Kalau kami memang pakai cara yang dicampur semua, tidak peduli apakah nanti ada reaksi apapun itu. Kenyataannya sampai sekarang yang kita aplikasikan tidak ada masalah dan memang efektivitasnya juga tinggi ya. Tapi memang setelah dicampurkan semua segera ditaburkan ke tanaman ya, sebelum terjadi reaksi ya, sebelum terjadi reaksi penguapan atau dalam bahasa kami sering disebut ninis. Jadi kesimpulannya, meracik pupuk tunggal agar setara dengan pupuk majemuk itu bisa-bisa saja. Tapi perlu diingat, di sini kita tekankan bahwa meracik agar setara ya. Setara itu hanya mengejar, belum tentu sama. Kandungannya juga pasti ada sedikit perbedaan. Nek regane rupa Pak. Perlu dihitung juga untuk harga bahan tunggalnya. Itu apakah setelah ditotal jadi lebih mahal atau tidak. Selain itu juga biaya operasional seperti pada kasus tadi ketika harus ditebar 2 kali atau mungkin ditebar secara beda posisi. Nah, ini apakah akan memakan biaya lebih tinggi atau tidak? Karena seperti kita ketahui, tambah waktu atau tambah tenaga berarti tambah biaya juga ya. Biaya mangan ora jumbo ya tambah Lur. Selain itu, masalah ketersediaan pupuk juga menjadi penentu. Misal pada daerah-daerah tertentu tidak ada pupuk jenis A atau pupuk jenis B sehingga kita perlu meraciknya. Seperti di tempat kami, Mutiara Grower itu kadang-kadang sulit untuk didapatkan. Akhirnya kita harus mengakali dengan meracik pupuk tersebut. Jadi silahkan Sobat Ngarit dan dulur-dulur tani semua aplikasikan sesuai dengan keadaan kondisi lapangan Sobat Ngarit masing-masing ya. Jika memang pupuknya tersedia secara harga juga murah atau mungkin bisa dijangkau, itu mungkin bisa beli pupuk majemuk jadi supaya lebih
praktis. Tapi jika kasus-kasus tertentu entah pupuknya tidak ada atau mungkin karena langka jadi harganya mahal, itu bisa diracik supaya lebih hemat dan memang mengakali. Jadi yang jelas pada kasus ini bisa sebagai pupuk pengganti atau sebagai Substitusi. Substitusi. Mbok Pak, soh raja niki. Emotional damage. yang dia kok malah lu nggak rampung. Oke sobat ngaret, kita tutup dulu video ini sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Maju terus petani dan peternak Indonesia. Salam ngaret dari Plat AD.